Wah, ini ada Oh, tanda berarti dari Ibu. segitiga. Ada tanda segitiga merah ya. Warning buat saya. Bahkan di sini people-nya tidak muncul di tempat saya. Siapa saja yang ikut. Tapi masih bisa ya memahami suara saya, masih bisa agak terdengar jelas gitu. Bisa, Bu. Jelas, tajam suara Ibu. Oke. Mungkin karena kita Saya tidak akan belajar cepat-cepat. pengukuran ya. Ukur ya jadinya ya kapasitas suaranya. Iya. Oke, saya tidak akan cepat-cepat. Saya akan menjelaskan dengan santai, tapi bisa nyangkut di daya ingat, insya Allah. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran ke-1. Untuk minggu depan itu pengukuran kedua. Selanjutnya, ini pengukurannya dalam fisika maupun disiplin ilmu lain, pengukuran itu merupakan dasar yang utama. Dalam pengukuran ini akan dicari korelasi atau interpretasi dan sering pula diadakan perbandingan dengan prediksi teoritis. Hal-hal yang meliputi pengukuran kuantitas adalah sistem satuan internasional atau biasanya disingkat SI atau sistem internasional. Sistem internasional. Ini yang menjadi standar dalam pengukuran internasional atau pula satuan metrik. Untuk dasar sistem internasional yang dipakai itu adalah panjang, dinyatakan dalam meter, di ukuran dari panjang itu meter, kemudian massa itu dinyatakan dalam kilogram, dan waktu itu dinyatakan dalam sekon atau detik. Secara praktis sering dipergunakan satuan kecil atau satuan besar, misalnya sentimeter, itu 1/100 meter. Itu kadang dipergunakan satuan Inggris juga, misalnya ada feet, pound, dan gallon. Bukan galon air ya. Oke, ini adalah tabel dari satuan internasional, yaitu dalam sistem internasional digunakan ada panjang, itu satuannya adalah meter, singkatannya M, kemudian itu seharusnya M-nya kecil ya, M kecil. Kemudian massa, itu satuannya kilogram, singkatannya kg, kg-nya juga kecil, K kecil, G kecil. Kemudian waktu, itu satuannya detik, singkatnya adalah second. Second tuh sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Kemudian arus itu satuannya ampere. Ini biasanya arus itu digunakan untuk menghitung pada aliran listrik. Satuannya ampere disingkat A besar. Kemudian temperatur atau suhu itu satuannya adalah Kelvin. Nah, ini tadi yang dijelaskan di pertemuan pada kuliah pagi tadi. Kelvin satuannya, singkatannya K besar. Kemudian ada intensitas cahaya, itu satuannya adalah kandela. Untuk singkatannya adalah C kecil, D kecil. Kemudian jumlah zat, itu satuannya mol, singkatannya mol, tetap mol. Selanjutnya, ini untuk sistem non-standar sistem internasional yang digunakan dalam bidang kedokteran.
Ini hanya untuk belajar aja, untuk pengetahuan ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di situ. Ada massa, kemudian ada panjang, volume, waktu, gaya, energi, tenaga, tekanan, temperatur. Ini dalam bidang kedokteran. Jadi memang ada perbedaan ya nama-namanya kalau dalam bidang-bidang tertentu. Nah, ini kalau kita lihat di SD apa saja kiranya yang berkaitan dengan pengukuran itu ada pada ini ya, materi pada KD-nya, KI-nya. Oke, bisa dibaca ada menentukan waktu, siang, malam, pagi, kemudian menentukan lama kejadian, mengenal panjang suatu benda, dan seterusnya. Ini kalau kita mencari KI dan KD-nya. Oke. Kemudian kita ke materi matematika sesuai standar kompetensi di SD. Jadi ada bilangan dan geometri dan pengukuran itu diajarkan di kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu pada semester 1 dan 2. Geometri dan pengukuran itu menjadi suatu kompetensi dasar pada siswa SD. Jadi sudah mulai dari bilangan, kemudian pengukuran, itu sudah dijelaskan dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kemudian ada peluang dan statistik. Ada peluang dan statistik ini secara tidak langsung itu diajarkan pada siswa kelas 6 di semester 1 dan 2. Jadi anak-anak di kelas 6 itu sudah diperkenalkan dengan peluang dan statistik. Selanjutnya pada geometri dan pengukuran berdasarkan sistem internasional tingkat SD dan SMP, pengukuran dalam geometri selalu terkait dengan konsep, kemudian panjang, jarak, besar, sudut, luas, keliling, dan volume bangun-bangun geometri. Kemudian ada pertanyaan, konsep mana yang sebaiknya diajarkan lebih dahulu, geometri atau pengukuran? Dua-duanya ini perlu diajarkan semuanya ya. Jadi geometri itu juga perlu kita anak-anak juga harus mengerti tentang geometri. Kemudian ada pengukurannya juga. Jadi yang manakah kiranya yang bisa diajarkan lebih dulu? Tentunya kita memulai dalam mengajar itu adalah yang dasar dulu diperkenalkan. Jadi geometri dasarnya dikenalkan kepada siswa, kemudian pengukurannya termasuk satuannya. Jadi Bapak Ibu di sini, ini nanti kan calon-calon guru yang sekarang memang sudah mengajar di CLC. Nah, di situ nanti Bapak Ibu ini juga harus mencontohkan, jadi saat mengajarkan matematika, itu kalau misalnya mencari luas atau volume, itu juga harus disertai dengan satuannya. Jangan hanya misalnya 10. 10 apa? Harus ada kilometer atau meter. Jadi ditentukan juga satuannya itu apa gitu. Jadi harus benar-benar rinci dalam mengerjakan dan membiasakan mengerjakan itu dengan langkah kerja. Jadi tidak asal menjawab. Karena kita tahu bahwa anak-anak kebanyakan itu di saat pelajaran, saat diberikan soal matematika, mereka langsung menjawab, langsung jawabannya 17. Terkadang ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu harus disertai dengan langkah kerja. Jadi biar anak-anak terbiasa, itu harus disertai dalam pengerjaannya seperti apa, langkah kerjanya, caranya mengerjakan, kok bisa sampai mendapatkan nilai akhir seperti yang dituliskan. Pemahaman tentang ukuran
pada siswa akan sangat membantu dalam memahami konsep-konsep tentang menggambarkan bentuk dan memahami sifat-sifat bentuk. Jadi yang diperlukan itu adalah pemahaman. Jadi anak itu harus paham dulu apa yang dijelaskan atau apa yang menjadi dasar dari pengukuran maupun geometri. Selanjutnya, bagaimana mengajarkan luas dan keliling. Jadi ini ada teknik-teknik dalam mengajarkan luas dan keliling. Itu bukan rumus saja yang diajarkan, tetapi bagaimana langkah dalam mengerjakannya. Karena anak itu kan butuh pemahaman, butuh untuk pengalaman pernah mengerjakan soal semacam itu. Karena kalau matematika itu sistemnya harus banyak latihan. Jadi dengan banyak latihan itu, anak akan terbiasa dalam menjawab soal, baik itu tingkat sedang, mudah, ataupun tingkatan yang sulit. Jadi harus dibiasakan. Seperti kita melatih anak-anak yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Jadi anak itu harus sering diberikan soal matematika biar ada pengalaman dalam mengerjakan soal. Jadi kalau anak ini tidak pernah mengerjakan soal, hanya diberi materi, nah anak ini akan kebingungan bagaimana cara mengerjakannya, kemudian bagaimana cara cepatnya, kemudian yang harus dikuasai itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu harus sudah bisa dikuasai oleh anak. Kemudian mengajarkan konsep luas menggunakan perbandingan, menggunakan satuan. Kemudian selanjutnya menggunakan peta-peta, jadi biar tahu luasnya itu berapa. Selanjutnya eksplorasi keliling dan luas, dan seterusnya. Ini hanya untuk pengetahuan bagaimana mengajarkan luas dan keliling. Selanjutnya, mengajarkan volume itu juga tidak berbeda jauh dengan luas dan keliling. Ini untuk volume itu pada tingkatan SD, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu semuanya pasti ada penghitungan volume. Hanya yang menjadi pembeda itu adalah tingkat kesukaran dari soalnya. Yang dimana SMA itu akan lebih butuh tantangan dalam mengerjakan. Kemudian SMP itu di bawahnya SMA, hampir tapi menuju ke soal-soal SMA. Kemudian kalau SD ini masih pada dasarnya, sehingga nanti waktu di SMP itu ada bekal untuk mengerjakan soal-soal volume yang ada di sekolah menengah pertama. Oke. Pada tingkat SD dan SMP, volume suatu bangun itu diajarkan melalui konsep kapasitas. Kemudian pada tingkat SMA, volume dalam kalkulus mulai dikenalkan pada volume benda pejal. Jadi kalau memang pada SMA itu sudah tingkatannya volume lebih ke dikaitkan dengan benda pejal, itu kalau di SMA. Jadi ada pembandingnya. Kemudian pada tingkat SD SMP itu proses pembelajarannya mengenai volume analog dengan proses pembelajaran mengenai konsep luas. Oke, jadi ada dalam volume itu pun harus juga mengenal luas, yaitu tentang luas permukaan bangun. Selanjutnya mengajarkan besar sudut. Nah, ini biasanya ya yang diajarkan. Kemudian kalau sudah tingkatannya lanjut itu, kalau sudah masuk SMP, sudah masuk dalam rumusnya pakai rumus Pythagoras dalam mencari sudutnya. Oke, itu bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, jadi ini adalah secara umum untuk materi geometri dan pengukuran, itu terdiri dari apa saja.
Ada ukuran, yaitu ada panjang, jarak, besar sudut, luas, keliling, dan volume. Kemudian bangun datar dan bangun ruang itu dipelajari dalam geometri dan pengukuran. Kemudian geometri analitik itu meliputi sistem koordinat dan vektor. Kemudian ada transformasi, ada pengubinan. Ini pada pengubinan itu lebih menghitung luas, kemudian kelilingnya juga. Selanjutnya, ini adalah pada faktor penyebab timbulnya ralat atau kesalahan ya. Biasanya dalam pengukuran itu tidak 100% benar, tetapi terkadang kita juga ada kelebihan koma atau bahkan kekurangan dalam koma-komanya itu. Nah, nanti ada berbagai macam kesalahan. Di sini ada kesalahan sistematis atau systematic error. Kesalahan ini bersifat tetap adanya. Ada penyebab-penyebabnya, ada pada alatnya, kemudian ada kalibrasinya, harga skala, dan seterusnya. Kemudian bisa juga terjadi pada pengamatnya. Misalnya itu adalah kesalahan timbul karena tidak cermatan pengamat dalam membaca. Jadi ada kesalahan dalam membacanya. Kemudian ada kondisi fisik pengamat. Misal karena kondisi pada saat pengamatan tidak sama dengan kondisi fisik saat penerapan dari alatnya itu. Kemudian metode pengamatannya. Biasanya ketidaktepatan dalam pemilihan metode akan berpengaruh terhadap hasil pengamatan. Misalnya sering terjadi kebocoran seperti panas, cahaya, dan sebagainya. Di sini adalah penghitungannya ya maksudnya. Kesalahan dalam penghitungannya. Kemudian ada kesalahan random atau random error. Itu kesalahan yang terjadi pada pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap besaran fisis yang dianggap tetap. Itu untuk penyebabnya bisa dibaca, ada salah menaksir, kemudian ada kondisi fisis yang berubah, kemudian adanya perubahan temperatur, dan adanya gangguan, misalnya ada medan magnet yang kuat, sehingga itu akan mempengaruhi pengukuran. Selanjutnya, ini tentang akurasi, presisi, dan kesalahan dan ketidakpastian. Akurasi itu adalah suatu ukuran seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi nilai ini sebanding dengan ketetapan hasilnya. Jadi ketepatannya bagaimana, akurasinya ya. Kemudian ada presisi atau ketelitian. Jadi itu adalah ukuran seberapa baik hasil pengukuran yang telah ditentukan tanpa mengacu pada nilai sebenarnya. Kemudian error atau kesalahan itu perbedaan antara hasil observasi atau pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak terjadi sinkron atau kesamaan, itu maka dikatakan ada kesalahan atau error. Selanjutnya ada ketidakpastian atau uncertainty. Itu berkaitan dengan fluktuasi simpangan data yang diperoleh terhadap nilai pendekatan terbaiknya, jadi menggunakan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, itu adalah pengukuran panjang. Nah, ini ada banyak sekali ya jenis dari pengukuran. Kita ke pengukuran panjang dulu. Ukuran panjang suatu objek itu adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar
dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke ujung objek yang lainnya. Pengalaman belajar siswa tentang pengukuran panjang dimulai untuk mengukur panjang dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang digunakan itu disesuaikan dengan benda yang diukur panjangnya. Contoh satuan tidak baku itu adalah jengkal, hasta, klip, pensil, dan sebagainya. Jadi kan ada satuan baku dan satuan yang tidak baku ya. Kalau satuan tidak baku berarti itu tidak di dalam sistem internasionalnya itu tidak dikategorikan atau tidak masuk dalam pengukuran dalam satuannya sistem internasional. Jadi seperti berapa jengkal? Coba panjangnya kain itu berapa jengkal? Nah, ini pakai jengkal. Jengkal itu tangan yang diposisikan benar-benar jarinya itu membuka semuanya. Jadi antara ujung ibu jari atau jempol itu sampai dengan ujung jari kelingking. Jadi antara jempol dengan kelingking itu 1 jengkal. Selanjutnya itu tadi pengukuran dengan satuan tidak baku. Ini sekarang kita ke kegiatan pengukuran panjang yang harus diperhatikan. Jadi dalam mengukur panjang itu yang harus diperhatikan apa? Ada benda yang diukur. Kalau tidak ada benda yang diukur ya namanya bukan pengukuran. Harus ada bendanya dulu. Kemudian satuan ukur tidak baku yang tepat untuk dipilih. Jadi kalau misalnya menggunakan satuan yang tidak baku itu bisa menggunakan kira-kira dengan menggunakan jengkal atau hasta atau pensil itu juga bisa. Kemudian cara mengukurnya dan hasil pengukuran tergantung satuan yang digunakan. Jadi nanti bisa dicoba kira-kira Bapak Ibu misalnya mengukurnya dengan hasta ya. Kemudian setelah mendapatkan nilainya coba diukur dengan penggaris benar yang benar-benar penggaris ya dengan satuan panjang yaitu meter. Coba dilihat apakah hasilnya itu sama. Mungkin ada perbedaan tetapi perbedaan atau selisihnya itu tidak begitu jauh. Nah, ini untuk pengukuran panjang ya. Pengukuran panjang menggunakan kilometer, hektometer. Ini harus dihafalkan juga oleh guru maupun siswa. Karena ini nanti berkaitan banyak sekali soal-soal matematika yang menggunakan meter. Kemudian ada pengubahan dari kilometer menuju ke dekameter dan sebagainya. Jadi harus dihafalkan benar-benar. Kalau misalnya itu gram bagaimana? Tinggal M-nya itu diganti gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya pengukurannya menggunakan gram atau misalnya mengukur berat. Jadi beratnya itu berapa? Misalnya berapa hekto, kemudian dijadikan gram atau dari hekto dijadikan kilogram gitu. Selanjutnya kita ke pengukuran luas dan keliling. Pengukuran luas dan keliling. Luas suatu daerah adalah banyaknya satuan ukur luas yang dapat digunakan untuk menutupi daerah itu secara menyeluruh dan tidak berhimpitan. Pengukuran luas dapat menggunakan satuan luas tidak baku dan baku. Jadi ada satuan luas yang tidak baku dan ada satuan luas yang baku. Satuan luas yang tidak baku untuk mengukur luas suatu daerah dapat berupa ubin berbentuk segi 6 beraturan, segitiga sama sisi, persegi panjang, persegi, dan lain-lain. Jadi ini biasanya kalau kita menghitung kira-kira kamar kita itu ukurannya berapa, itu biasanya menggunakan plafon. Jadi plafon itu misalnya bentuknya persegi. 2 persegi itu
ukurannya misal 1 meter gitu ya misalnya. Jadi untuk mendapatkan berapa panjang dari kamar itu menggunakan ubin, kalau misalnya jumlahnya ubinnya 6 berarti perkiraan untuk panjangnya itu adalah 3 meter. Kemudian kalau misalnya kita biar bisa menghitung luasnya, berarti kalau misalnya itu bentuknya persegi, tinggal kita cari panjangnya dari, misalnya kamarnya bentuknya persegi panjang gitu ya. Jadi luasnya 3 kali 6. Misal seperti itu luas sekali. 3 kali 6, kemudian dicari luasnya. Berarti kalau bentuknya persegi, luasnya menggunakan luas dari persegi panjang. Kemudian kalau mencari keliling juga gitu, menggunakan rumus dari keliling persegi panjang. Setelah rumus luas persegi panjang dapat ditemukan, maka untuk rumus luas bangun datar yang lain itu dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Adapun alternatif urutan penemuan rumus luas bangun datar yang lain sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya yang utama yang memang awal-awal ada itu adalah pengukuran luas persegi yang kemudian bisa ketemu setelah ditemukan luas persegi, kemudian bisa mencari luas persegi panjang, kemudian ada luas-luas yang lainnya seperti belah ketupat, segitiga siku-siku, jajar genjang, segitiga lancip, layang-layang, dan lainnya ya. Ini masuk dalam bangun datar. Nah, ini adalah rangkuman dari rumus keliling dan luas dari bangun datar. Diperhatikan rumusnya, ini pertemuan sebelumnya sudah saya tampilkan juga pada modul 1 yaitu bangun datar. Kemudian pengukuran satuan luas. Luas itu kan satuannya pasti ada persegi ya. Jadi misalnya kalau misalnya meter berarti meter persegi untuk luas. Jadi selalu seperti itu. Kalau volume itu nanti akan menjadi kubik atau pangkat 3. Kalau dalam luas itu satuannya menjadi pangkat 2. Selanjutnya, tadi ada pengukuran panjang, luas, keliling, dan sekarang pengukuran kapasitas, isi, dan volume. Kapasitas dapat diukur dengan membilang atau menentukan dengan alat ukur tertentu, sehingga pengukuran kapasitas memunculkan banyak benda maksimal ya, banyak kali. Kemudian kesalahan yang sering muncul itu kapasitas disamakan dengan istilah isinya. Jadi kapasitas dengan isi itu sebenarnya berbeda ya. Kapasitas itu kan mampu untuk menampung itu berapa liter, misal seperti itu. Kemudian kalau volume itu yang memang benar sudah terisi. Jadi kemudian dicari berapa isi dari zat atau air tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah rumus volume untuk bangun ruang. Sudah disertai dengan rumus luas permukaannya juga. Oke. Ini golongan bangun ruang, prisma, alas dan atapnya sama. Ada kubus, atap dan alasnya sama ya ini. Balok juga gitu, atap dan alas sama. Prisma segitiga, tabung. Selanjutnya,
Golongan bangun ruang limas atau atapnya runcing. Ada limas persegi, limas segitiga, kerucut. Nah, itu sudah ada rumusnya juga. Selanjutnya bola, di situ juga ada rumusnya. Bola ini sendiri ya, tidak ada kawannya, memang bentuknya memang khusus. Itu untuk rumusnya itu 4/3 VR kubik. Kemudian kalau luas permukaannya 4 VR kuadrat. Selanjutnya kita ke pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Ini biasanya kalau kita jurusan 3 angka itu kita pelajari saat SMP. Mulai SMP itu sudah ada jurusan 3 angka. Jadi di situ itu mencari arah, kemudian ada kaitannya dengan waktu juga, kemudian kecepatannya juga, kemudian dari derajatnya juga. Kemudian untuk kecepatan dari benda yang bergerak ialah besaran yang merupakan hasil pembagian jarak tempuh dalam perjalanan dengan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak yang dimaksud. Jadi ini ada kaitannya antara jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk rumusnya dari kecepatan itu lambangnya adalah V kecil. Kecepatan sama dengan jarak tempuh perjalanan dibagi waktu per jam. Atau V sama dengan S per T. Kalau yang ditanya S berarti V kali T. Kalau yang ditanya T berarti S per V. Selanjutnya kita ke pengukuran massa dan berat. Massa dan berat pasti satuannya kilogram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Bisa menggunakan tangga untuk seperti pada meter ya, menggunakan tangga untuk pengukurannya. Berat, ini biasanya berat itu dilambangkan dengan W. Berat merupakan konsep yang seringkali disamakan dengan istilah massa benda. Nah, ini terkadang Bapak Ibu kan mesti bilangnya massa dengan berat itu sama karena satuannya sama, kilogram, gitu ya. Oke, apakah sama? Kita lihat pada slide ini. Padahal dua istilah ini berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi antara massa dan berat itu berbeda. Massa merupakan materi yang memungkinkan suatu benda menjadi berukuran semakin naik tanpa dipengaruhi gravitasi bumi. Jadi kalau massa itu tanpa dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, itu massa. Kemudian massa mempunyai kekekalan sehingga massa di bumi sama dengan massa di bulan atau dimanapun. Kemudian kalau berat itu merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi itu bedanya tadi, kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, tetapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian ukuran standar massa yang kebanyakan disebut berat itu dalam sistem numeriknya antara lain kilogram, gram, kuintal, ton. Ini yang sering digunakan ya untuk ukuran massa, ukuran standar massa atau berat itu bisa menggunakan kilogram, gram, atau kuintal atau ton. Selanjutnya kita ke pengukuran suhu. Pengukuran
Satuan suhu itu dapat diartikan membandingkan suhu dengan skala yang terdapat pada termometer dengan satuan untuk mengukur suhu itu adalah derajat. Skala pengukuran suhu yang umum digunakan di Indonesia itu adalah derajat Celcius. Selain itu, masih ada skala Fahrenheit dan Reaumur. Masing-masing skala menetapkan titik didih, titik beku, dan titik absolut yang berbeda. Jadi ini beda ya antara Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Titik didih dan titik beku air Celcius adalah 1000 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Ini 100 nih. Oh, titik beku, sorry. Kalau 100 itu titik didihnya. Oke, jadi titik didih dan titik beku ya. Kalau titik didihnya dari Celcius itu 1000 derajat Celcius, kemudian dengan titik bekunya 0 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didih dan titik beku air dalam Fahrenheit itu titik didihnya 2000 untuk didih, maaf ya ini kebanyakan 0 ini sebenarnya derajat nih. Saya buat gini aja biar bisa membedakan. Oke, jadi saya ulangi, untuk titik didih dari air itu adalah 100 derajat Celcius dan titik bekunya air itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya dari Fahrenheit itu adalah 212 derajat Fahrenheit dan untuk titik bekunya itu adalah 0 derajat Fahrenheit. Kemudian titik didih dalam Reaumur, skala Reaumur ya. Titik didihnya 80 derajat Reaumur dan titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur. Jadi semuanya kalau kita lihat ya, antara titik didih dan titik bekunya, itu yang paling tinggi adalah titik didihnya dari Fahrenheit, kemudian air, dan yang ketiga adalah Reaumur dari urutannya yang paling tinggi. Kemudian kalau dari titik bekunya semuanya adalah 0 derajat Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Selanjutnya kita ke pengukuran debit. Debit itu adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi, kalau misalnya ada debit, itu pasti ada aliran air. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mengukur debitnya itu di baskom, air di baskom, jadi itu tidak ada debitnya. Jadi, yang diukur kalau misalnya mengukur debit itu karena adanya aliran air. Selanjutnya, ini contoh ya, misalnya debit air Sungai Bengawan Solo itu adalah 3000 liter per detik. Dalam 1 detiknya, volume air yang mengalir itu 3000 liter. Satuan debit itu digunakan dalam menghitung kapasitas atau daya tampung air sungai atau bendungan agar dapat dikendalikan. Untuk rumusnya debit itu adalah volume dibagi waktu. Jadi volumenya itu berapa, kemudian dibagi dengan waktunya. Untuk satuan debit itu adalah liter per waktu. Jadi ini diturunkan dari ini ya, mengapa kok liter per waktu? Itu diturunkan dari volume dibagi waktu. Volume itu satuannya liter, kemudian waktu itu satuannya detik. Sebenarnya ini satuannya berarti adalah liter per detik. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang
memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan untuk materi pengukuran. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau mungkin belum jelas? Bu, Ya, boleh minta silakan. tolong? Coba Ibu ulang dari A. Dia punya slide saja, Bu. Slide-nya aja ya. Ada pengukuran panjang. Kemudian pengukuran luas dan keliling. Selanjutnya pengukuran kapasitas, isi, dan volume. Selanjutnya pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Rumus adalah V sama dengan S per T. Selanjutnya, pengukuran massa dan berat dengan satuannya kilogram, di mana massa dan berat itu memiliki perbedaan. Kalau massa dipengaruhi oleh massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan berat itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian ada pengukuran suhu dengan satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian ada pengukuran debit. Debit itu diukur karena adanya zat cair yang mengalir. Debit, cara pengukurannya adalah volume dibagi dengan waktu. Dengan satuan debit adalah liter per detik. Oke, sudah sampai itu. Bagaimana Bu Angel? Ada yang ingin ditanyakan dari pengukuran itu tadi? Ada 7 pengukuran. Halo Bu Angel, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau Sudah, Bu, ada yang sudah. mungkin belum jelas? Sudah, oke. Sudah. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang tanyakan? Ibu, Iya. ini yang tadi Pada apa? Ya, bagaimana? Halo. Nggak jadi ya ini ya? Halo, bagaimana? Ada yang bertanya? Masih bingung? Yang mana kiranya? Oke, sudah Bu. Ibu Linca kali mau bertanya tuh. Bu Linca mau tanya apa? Bu, tadi maaf saya terkeluar sendiri. Ibu Dorce pula.
Ibu, Ya, mana? yang tadi mengajarkan volume itu, Bu. Nah, ya, Yang saya mengajarkan volume, kan. Yang pada tingkat SD, SMA itu, Pak, Bu. ya. Ya, ini Ya. nih, Bu. Nah, yang saya tidak paham di sini apa pada benda pejal itu yang bagaimana itu, Bu? Sama volume analog. Oke. Itu saja, Bu. Oke. Ya. Jadi di sini ada ini ya pada tingkat SMA itu pembelajaran volumenya itu volume dalam kalkulus itu mulai dikenalkan pada volume benda pejal. Jadi benda pejal itu seperti apa? Benda pejal itu adalah benda padat yang keras, kemudian tidak berongga. Contohnya apa? Batu, kemudian ini bola untuk bowling. Jadi bendanya itu bisa menggelinding, tetapi tidak ada ruangan di dalamnya. Bendanya itu padat, tidak berongga, dan keras. Itu namanya adalah benda pejal. Kemudian yang analog ini kalau pada tingkat SD sampai SMP proses pembelajarannya itu mengenai volume analog dengan proses pembelajaran mengenai konsep luas. Jadi analog itu ini bisa bersangkut dengan analogi atau sama atau serupa ya. Jadi mengenai volume benda yang memiliki kesamaan. Jadi ada dua benda, misalnya di situ ada limas. Limas itu kalau volume 3 limas itu sama dengan volume 1 prisma. Jadi analog ini bisa menggunakan analogi atau serupaan pada benda. Memang limas itu tidak serupa, tetapi kalau dari volumenya memang dari Archimedes yang telah menemukan dari volume-volume benda ruang itu sudah dibuktikan bahwa ukuran dari 3 limas itu sama dengan 1 prisma. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan bangun ruang satu dan bangun ruang yang lainnya. Begitu Bu Dorce. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Oke, Bu. Saya bertanya boleh, Bu? ya silakan Bu Angel. Oke, begini tentang pengukuran massa dan berat. Karena massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi dan berat itu dia dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kita mau menggunakan pengukuran massa ini kapan? Kalau berat kita tahulah pada sehari-hari kita kan. Tetapi massa ini kapan dia digunakan, Bu? Oke. Kalau dari berat ya, berat itu kan memang kita gunakan selama misalnya membeli beras, kemudian kita mengukur benda-benda yang ada di sekeliling kita, itu memang kebanyakan kan menggunakan berat. Oke, sebentar. Kalau massa itu memang lebih pada ini ya, massa ini berkaitan dengan
ilmu fisika, di mana benda yang dilemparkan atau benda yang jatuh dari pohon itu ada pengaruh dari energi potensial dari pohon itu yang berpindah dari pohon ke buah yang jatuh. Jadi ada pengaruh dari energi, kemudian bisa jatuh ke bumi. Ini lebih pada, kalau massa itu lebih pada benda-benda yang ada pengaruh fisikanya. Kemudian berpindahnya benda, misalnya orang main bowling gitu ya. Kemudian energinya kan daya dorongnya itu berasal dari manusia. Kemudian dorongannya itu dari energi manusia tersebut dipindahkan ke bolanya, kemudian bola itu bisa menggelinding. Jadi itu menggunakan ukuran massa. Kemudian ini kan tadi kalau misalnya di sini tadi massa di bumi, sehingga massa di bumi itu sama dengan massa atau dimanapun. Kalau massa kan memiliki kekekalan, jadi di sini untuk massa itu memang ada ini ya. Kalau kita keseharian, entah itu berjualan, kemudian membeli barang, itu pasti bukan menggunakan massa. Berapa massanya? Pasti akan tanya berapa beratnya. Gitu. Karena itu memang secara langsung itu adalah pengaruh dari gravitasi yang ada di bumi. Benda itu sudah ada dan sudah tinggal memindahkan saja. Tetapi kalau pada itu tadi pada berat, kalau pada massa itu benda ini bukan melalui energi pemindahan yang secara langsung seperti berat tadi, tetapi kalau pada massa itu dibutuhkan adanya kekekalan, kemudian adanya energi potensial, kemudian itu nanti di mana dalam menghitung massa itu kan juga nanti harus dikaitkan dengan gravitasi biar nanti hasilnya bisa sama dengan berat yang ada di bumi, maksudnya berat. Oke, itu sebenarnya kalau kita sehari-hari itu untuk yang sering gunakan itu adalah berat. Kalau massa itu lebih pada pengukuran-pengukuran yang bersifat sains atau lebih ke fisika. Gimana Bu Angel, masih Bisa, Bu. kurang atau gimana? Fisika. Oke, sudah. Oke. Tidak mungkin kan Bu Angel beli di toko, masanya berapa gitu. Orangnya langsung. Iya itu Bu, saya bingung di situ. Iya. Tapi sebenarnya kalau penghitungan massa tuh lebih ke ini Bu, penghitungan secara fisika-fisika gitu. Iya, paham Bu. Oke. Selanjutnya untuk hari ini nanti ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan dasar, maksudnya hanya tidak perlu hitung-hitungan pengetahuan. Kemudian 5 pertanyaannya perlu penghitungan untuk hari ini. Bagaimana kalau ini sudah paham, kita ke pertanyaan? Siapkan alat tulis. Oke, Bu. Yang Siap. debit itu bukan debit bank kan? Perbedaannya. Ya. Yang debit itu Apa, Bu, Pak? tertentu. Di debit. Debit, Bu. Debit.
Kok Debit, debit? bukan debit, Pak. Debit. Oh, Kayak kirain sama itu. telepon aja. Mau nabung, Debit Pak ya? volume Debitnya berapa gitu? Debit, Pak, dalam pengukuran debit itu harus ada air yang mengalir. Kalau airnya tenang itu nggak ada debitnya. Oke. Jadi ada air yang mengalir. Nanti volume airnya berapa? Kalau misalnya volumenya adalah 300, kemudian waktunya berapa yang dibutuhkan? Misalnya waktunya adalah 30 detik, berarti tinggal 3000 dibagi berapa saya tadi? 20 detik. Jadi 3000 dibagi 20. Dah, itu hasilnya. Jadi debitnya hasilnya dari 3000 dibagi dengan 20 itu tadi. Dengan satuannya adalah liter per detik. Bagaimana Pak Sidik? Ada yang masih dibingungkan dari debit? Paham. Bukan debit ya, debit Pak. Oke, silakan siapkan alat tulis. Kemudian siapkan kertas. Jangan pakai pensil ya, nggak kelihatan kalau pakai pensil. Pakai ballpoint atau spidol juga bisa. Oke, saya keluarkan. Kita ke soal. Oke, ini adalah pertanyaan. Halo, cek. Iya. Halo. Iya, Pak. Ini putus-putus, Bu, Bagaimana? suaranya. Suara saya putus-putus. Iya, tapi slide-nya lihat, Bu. Slide-nya lihat. Oke, sekarang Ya. silakan. Ini silakan dijawab ya. Ini hanya pengetahuan saja. Waktunya 5 soal kali 2 menit. Berarti 10 menit waktunya. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Saya bacakan nomor 1. Yang termasuk satuan panjang baku adalah yang termasuk dalam satuan panjang baku. Apa saja? Minimal disebutkan 2 lah ya, minimal 2. Satuan panjang baku minimal 2. Silakan dikerjakan. Satuan yang termasuk dalam satuan panjang baku itu apa saja? Yang membuat soal tidak perlu mengerjakan ya. Jadi Bu Lince saja di tempat. Bu Angel ikut mengerjakan 5 ya. 5 ini. Iya, Bu. Iya. Oke. Waktunya 2 menit untuk satu soal. Akan dibaca dan dijawab. Nomor 2, konvensi satuan dekameter, itu dekameter ya, bukan dekamotor. Dekameter dari singkatan dan adalah padanan dengan berapa meter. Wah, ini apa ini? Konvensi satuan dekameter dari singkatan
Ini seharusnya dam. Dekameter. Kok dan? Dekameter. Iya, Bu. Salah. Sampai saya bingung mengartikan, Bu. Konvensi satuan dekameter dari singkatan dam adalah padanan dengan berapa meter. Jadi, dam ke meter itu berapa? Selanjutnya nomor 3. Sudut satu putaran disebut sudut yang besarnya. Sudut satu putaran itu besarnya berapa? 4. Jika kedua sudut besar jumlahnya 90 derajat, maka dua sudut itu disebut. Jika kedua sudut itu besarnya 90, berarti kalau sudut 90 bertemu dengan sudut 90, maka sudutnya itu disebut apa? Kemudian nomor 5, busur derajat digunakan untuk mengukur. Busur derajat itu biasanya digunakan untuk mengukur apa? Silakan dikerjakan. Total untuk semua pertanyaan 1 sampai 5 ini adalah 10 menit. Bu Yuli. Bu Yuli. Ya. Maksudnya Ya. yang ditanyakan ini 1 dekameter itu berapa meter atau bagaimana, Bu? Iya. Oke. 1 dam menuju meter itu butuh berapa nol ya, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya hanya butuh 0,1 ya tulis aja 10. Kalau butuh 0,2 ya berarti 100 gitu. Macam apa tuh, turun naik 1 tangga 2 tangga begitu? Iya benar itu maksudnya. Kurang 5 menit lagi. Ibu, saya sudah kirimkan ya. Oke. Bu, apa tadi maksudnya itu nomor 2? Nomor 2, konvensi satuan dekameter. Ini 1 dekameter itu berapa meter, Pak? Oh. Ini yang boleh mengirimkan hanya Bu Angel aja ya, yang lain jangan dikirim dulu, karena masih ada 1 lagi. Jadikan 1 tempat, jadi nanti ngirimnya hanya 1 lembar aja. Kalau Bu Angel kan memang buat soal yang 5 lagi.
oke. Kurang 4 menit lagi, 3,5 menit. Setelah ini langsung saya pindah ke soal berikutnya. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Bu, oh ya sudah. Ya, jangan dikirim dulu ya Bu ya. Masih ada satu lagi. Masih ada satu sesi lagi, 5 pertanyaan lagi. Oke Bu, oke. Ditahan dulu. Satu menit lagi. Oke, waktu habis. Kita berpindah ke soal yang satunya. Nomor 1. Oke. Di situ ada kerucut dengan panjang. Ini berapa ini ya? 15 apa? Oh, garis miringnya itu yang 15 ya. Ya, Desimeter. Oke. ya. Hitunglah volume kerucut yang memiliki tinggi 13 desimeter dan jari-jari 4,5. Jari-jarinya 4,5 ya, Bu ya? Ya, Bu. 4,5. Oh, iya. 4,5 desimeter jari-jarinya. Jadi volume kerucut berapa? Waktu mengerjakan 3 menit dimulai dari sekarang.
Silakan dihitung dengan menggunakan rumus volume kerucut. Dua menit lagi. Oke, waktu habis. Selanjutnya, soal nomor 2. Cari luas permukaan kerucut di atas ya. Sekarang adalah mencari luas permukaannya dengan menggunakan rumus permukaan kerucut. Dimulai dari sekarang, 3 menit. Cari luas permukaannya dari kerucut. Biasakan untuk satuannya ya. Kalau volume, pangkatnya berapa. Kemudian kalau luas itu permukaannya. Luas permukaan itu berapa. Gitu.
Satuannya harus benar. Membiasakan. Tiga 30 detik lagi. Oke, stop. Selanjutnya nomor 3. Sekarang adalah mencari diameternya. Jadi diameter dari kerucut itu berapa? Dimulai dari sekarang. 3 menit untuk mencari diameternya. Halo, Bu Yuli. Ya, Oh, kelihatan sudah. Baru kelihatan soalnya, Bu. berarti saya harus bersuara dulu ya. Oke, diameternya berapa? Silakan dicari. Tiga 30 detik lagi. Oke, waktu habis. Sekarang nomor 4. Oke, di sini ada gambar tabung. Kemudian di situ tingginya adalah 10 cm dan ada jari-jarinya. Itu volumenya kah Bu Angel?
volumenya sama dengan 1210. Iya. Oh ya, oke. 40. Volumenya diketahui 1240 cm kubik. Sekarang tugasnya adalah mencari luas alas tabung di atas, dan yang kelima itu adalah mencari jari-jarinya. Jadi R-nya itu berapa? Silakan dikerjakan 6 menit dari sekarang. Yang diketahui tingginya 10 cm dan volume tabung itu 1240 cm kubik. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah mencari luas alas tabung. Cari luas alas tabung. Kemudian yang kelima, cari jari-jarinya. Ini untuk soal yang kedua, Bu Lince ikut mengerjakan ya. Iya, Bu. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, boleh dikirimkan